Bilang kita Bismillah, we are witnessing the downfall of the Empire Jokowi, Mulyono Empire kan, Mulyono Empire gitu kan. Oke, kan ini menarik nih yang tadi saya katakan. Di masa lalu itu kan dia menampilkan tentang sosok yang sederhana dan itu orang yakini semua kan. Tapi belakangan kita akhirnya tersadar, wah ini kita ditipu nih. Pertanyaan saya Mbak Oki, apakah yang dulu ditampilkan itu memang sebenarnya itu semua manipulasi atau apa? Manipulasi, kalau dalam bahasa saya jelas mitos Jokowi orang baik itu. Dia sengaja menciptakan itu. Caranya gimana nih Kak agar saya disebut orang sederhana? Pakai baju putih gitu kan. Ya udah pakai sepatu yang dibilang murah. Terbang dari Jakarta ke Solo naik pesawat ekonomi. Di foto. Nah, yang menyebarkan ini kan media, buzzer. Jadi mitos, narasi, manipulasi itu hanya bisa bekerja kalau memang ada media, ada buzzer, ada saluran-saluran yang mendukung itu, gitu loh. Dan itu betul-betul yang menopang kekuasaan Jokowi selama ini. Sekarang nggak ada lagi, gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah dulu beneran Pak Jokowi sederhana, ya enggak lah. Mitos ya? Itu kan jadi foto saja yang ditunjukkan. Dan sekarang gini, Bang Abraham, kalau saya seorang presiden atau orang yang punya kepentingan politik, it's not big deal buat saya untuk naik ekonomi. Justru saya akan sering-sering naik ekonomi. Karena dengan begitu akan semakin banyak foto yang menunjukkan saya naik ekonomi. Jadi ada tujuan politis di situ kan. Nah, masalahnya kemudian itu juga sama sekali berkebalikan dengan kesehariannya dia. Dengan bagaimana dia sebenarnya, mungkin Pak Jokowinya enggak karena dia laki-laki, dia nggak pakai tas ya, dia nggak pakai tas mewah, dia kurang bisa Dior, itulah. potret. Tapi kan dari keluarganya yang lain kelihatan sekali kan bagaimana berbagai brand itu ada dipakai oleh istri, anak, menantu, dan itu tersebar foto-fotonya gitu. Sekali lagi kita nggak ada masalah orang pakai tas 40 juta, 70 juta nggak ada masalah. Asal duitnya jelas. Asal usulnya jelas. Asal usulnya jelas dan yang juga harus jelas juga, kamu nggak perlu pura-pura sederhana, sementara kamu tiba-tiba sebenarnya bermewah-mewah, kan gitu kan. Nah, yang dilakukan oleh Pak Jokowi berkebalikan masalahnya, dia hanya ingin memanipulasi orang, membuat mitos bahwa dia baik dan sederhana, padahal sebenarnya di balik itu semua enggak. Bahwa keluarganya juga bermewah-mewah, keluarganya senang dengan barang mahal. Nah, sekarang kembali kita tarik soal kemewahan ini ya, Bang. Ke soal sesuatu yang bisa kita mintai pertanggungjawabannya pada Pak Jokowi. Kita masih belum punya penjelasan dari bisnis dua anaknya ini. Kaisang dan Gibran ini kan dulu katanya punya banyak bisnis, gitu kan. Nah, selain tadi yang kaitannya dengan Shopee dan sebagainya. Jual martabak. Awalnya gitu, pencitraannya gitu kan. Dan itu bagian dari kaitannya dengan pencitraan mitos kesederhanaan itu tadi. Tapi kemudian di paruh kedua periodenya Pak Jokowi, kita dengar benar-benar ada berita usahanya Gibran atau Kaisang itu mendapat suntikan dana yang jumlahnya tidak kecil. Fantastis. Sampai sekarang itu nggak ada penjelasan. Lalu kemudian sekarang usaha-usaha itu udah bangkrut semua. Nggak ada yang bertahan ya? Nggak ada yang bertahan. Nah, uang sebesar itu disuntikkan ke sebuah UMKM, itu kan UMKM. Lalu kemudian nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada kejelasan bisnisnya, nggak ada kabar yang bisa menjelaskan, itu bisnisnya gimana sekarang, uangnya kemana. Itu kan aneh. Sesuatu yang nggak bisa kita biarkan. Dalam posisi keluarga seorang presiden, nggak ada yang personal kan. Itu semua urusan publik. Bisnisnya apa, dapat suntikan venture capital dari mana, lalu kaitannya kenapa, itu kan semuanya harus dijelaskan. Termasuk kenapa Shopee gitu kan, sebuah marketplace yang ternyata minjemin pesawat ini, misalnya ini benar karena berdasarkan penyelidikan netizen sudah jelas itu ke situ, medsos gitu kan. Itu kenapa dia bukanya di Solo. Kenapa dia, jadi kemarin ternyata saya sangat ingat setahun lalu Gibran itu punya misi wali kota Solo itu membawa misi kebudayaan ke Paris. Ternyata sekarang terbongkar yang membiayai pun Shopee, gitu loh. Nah ini kan sesuatu yang harus dijelaskan ke publik. Dia nggak bisa pura-pura ini lepas begitu saja, gitu. Jadi ini harus dijelaskan soal aliran dana dalam bentuk apapun, dalam bungkus apapun kepada keluarga Pak Jokowi itu harus dijelaskan. Belum lagi yang di Medan. Yang di Medan
dan istrinya itu kan disebut punya tambang juga di nikel. Itu harus dijelaskan. Kalau memang dia bilang nggak punya atau bisa dibuktikan bahwa itu salah, kan buktikan aja. Tapi ternyata nggak kan sekarang. Berita itu sengaja untuk ya sudah nanti akan menguap sendiri gitu kan. Tapi kan netizen sekarang dengan adanya teknologi internet, kita bisa melacak gitu kan. Ada bukti terbaru memang Bobby dan istrinya itu pernah bertemu dengan si mantan gubernur itu ya. Gitu kan. Ini kan harus betul-betul dilacak. Jadi akhirnya bicara soal kemewahan keluarga Pak Jokowi itu bukan sekedar bicara rumpi-rumpi netizen julid yang wah dia ternyata hidupnya mewah dan sebagainya. Enggak, ini sesuatu yang memang harus dipertanggungjawabkan ke publik. Ini sesuatu yang melekat dengan jabatan presiden. Tadi ada joke misalnya, ada teman yang menulis memang semuanya tentang Kaisang dan Erina ini semuanya bukan urusan personal. Kecuali kalau dia soal deodorannya merek apa, itu urusan personal. Nah, saya bilang, loh, bahkan deodorannya itu merek apapun, kalau ternyata belinya dari duit negara atau dari gratifikasi, itu tetap bukan urusan personal. Itu jadi, urusan hukum. Urusan hukum. Nanti kita ternyata tahu-tahu deodorannya merek Dior gitu kan, harganya 15 juta, satu kali beli deodoran, dan itu pakai duit negara, kan tetap harus diusut. Atau itu hadiah dari orang atas satu agreement tertentu, tetap harus diusut gitu. Jadi saya pikir kita tahu setiap pejabat negara harus melaporkan LHKPN kan di awal dan di akhir. Pak Jokowi dan keluarganya juga seharusnya demikian. Nah, tapi jangan jadikan ini juga sekedar formalitas basa-basi. Ini saatnya untuk betul-betul melihat itu semua. Lalu dikaitkan lagi dengan pelanggaran-pelanggaran lain. Ini momentumnya. Oke, Mbak Oki, ini kan momentum. Mbak Oki katakan bahwa peristiwa turunnya masyarakat dan terkoyaknya rasa kesadaran sehingga masyarakat mau turun kembali seperti semula. Ini harus dijadikan momentum untuk menginvestigasi keseluruhan apa yang sedang terjadi di keluarga Jokowi. Agar supaya kita bisa meminta pertanggungjawaban hukumnya ya. Karena kita nggak mau ada presiden lagi bahwa pemimpin Indonesia itu punya kekebalan. Kita nggak mau ada presiden seperti itu lagi. Betul. Oleh karena itu, kalau menurut Mbak Oki, apakah gerakan-gerakan rakyat, gerakan-gerakan sosial yang sedang marak, ya, sedang terjadi pada saat ini, itu harus tetap terkapitalisasi dengan baik dan tetap terorganisir dengan baik supaya dia genuine, seperti tadi yang Mbak Oki katakan ya, dia tidak terkooptasi, dia tidak terintervensi dan dia bisa terawat sehingga pada ujungnya nanti gerakan ini akan betul-betul menghasilkan meminta pertanggungjawaban Pak Jokowi. Ya, tetap harus lanjut dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai saluran. Jadi yang di jalan tetap jalan, yang di sosial media tetap berteriak, yang punya senjata lain tetap dengan caranya, yang orang profesional di bidangnya masing-masing itu bisa tetap membantu. Ada fenomena menarik Bang Abraham, ada bocoran-bocoran instansi yang sengaja dikeluarkan, kita nggak tahu sumbernya. Jadi kemarin itu ada yang sengaja nyepil gitu kan, ada yang sengaja nyepil, itu usahanya si anak sulung kenapa nggak bayar bea cukai, nggak bayar cukai gitu kan, usaha ternyata Gibran itu punya toko spare part Apple. Nah, itu kan spilan dari internal. Ini sebenarnya juga salah satu bentuk perlawanan itu. Nah, jadi segala bentuk perlawanan ini harus tetap dirawat, digaungkan, tetap organik tentu saja, tetap tidak diintervensi. Namun gini, kalau kita pelajari pola-pola gerakan yang berhasil, termasuk Bangladesh, ini kan ada juga ketakutan akan terjadi yang baru terjadi di Bangladesh akan terjadi di Indonesia. Bisa saja terjadi dan why not? Kalau sama-sama pemerintahannya korup, sama-sama pemerintahannya lalim, kenapa tidak? Tapi satu hal yang juga harus kita ingatkan, semua gerakan itu tetap perlu ada pemimpin. Pemimpin moral, pemimpin yang memang secara simbol dan secara moral hadir untuk menggerakkan itu. Nah, ini yang saya lihat belum ada sejak tahun 98 itu ya. Jadi kadang-kadang saya gregetan gitu loh. Saya ini kenapa kita nggak punya tokoh yang ikut dan benar-benar ikut mendorong. Belum hadir gitu. Beda dulu ada Pak Amin Rais, ada Gus Dur.
Iya, kan? Ada dan mega gambar Ciganjur, deklarasi Ciganjur pasca 98 itu kan menjadi sesuatu yang juga abadi dalam ingatan kita. Pertemuan di Ciganjur Mega, Amin Rais, Sultan Hamengkubuwono ya, sama Gus Dur itu. Betul-betul itu simbol. Jadi saya pikir memang sudah sewajarnya ada pemimpin moral, ada pemimpin yang bisa menjadi sebuah simbol. Sehingga gerakan ini pun akhirnya lebih mengerucut dan tekanannya, dampaknya jauh lebih besar gitu. Itu yang belum ada. Tapi ya sementara belum ada, saya pikir nggak apa-apa mahasiswa yang menjadi pemimpin itu sendiri. Mahasiswalah pemimpin kita, mahasiswalah yang menggerakkan gitu. Tapi seandainya saja ada kita punya tokoh seperti itu, wah itu akan. Oke, saya sepakat Mbak Oki ya. Kalaupun gerakan ini terus jalan, maka kita tetap berharap bahwa mahasiswa itu yang terdepan dan menjadi pemimpin gerakan ini. Dan kita berkaca dari peristiwa Bangladesh juga itu nggak ada pemimpinnya. Rakyatnya yang punya inisiatif, rakyatnya langsung memimpin, menumbangkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang korup. Jadi itu bisa saja terjadi. Tapi menurut Mbak Oki nih, plus minusnya, misalnya kalau ternyata rakyat berhasil menumbangkan Jokowi nih sebelum berakhir di Oktober, apa kira-kira yang plusnya, apa minusnya? Atau plusnya ada, minusnya nggak ada? Ya minusnya nyaris nggak ada. Minusnya chaos pasti akan terjadi. Tapi chaos itu wajar. Kita melihat chaos dalam definisi yang lebih utuh lah. Kalau itu kalau itu sekedar kekisruhan kecil, kericuhan, lalu juga mungkin di lapangan terjadi. Nah, sekali lagi saya percaya bahwa kalau aparat keamanannya benar, demo itu nggak ada masalah gitu loh. Jadi chaos ya? Chaosnya itu definisi chaos kalau cuma teriakan-teriakan atau ada yang kebentur karena saling nggak sengaja, itu wajar. Dulu Mbak Oki, berarti chaos yang bisa terjadi itu karena disebabkan oleh aparat hukum sendiri ya? Betul, dan itu kalau ada yang memerintahkan. Tapi kalau di hari ini misalnya, di situasi ketika aparat melihat bahwa tidak ada gunanya juga untuk misalnya menuruti permintaan presiden yang outgoing presiden yang tinggal 2 bulan, lalu dia akan teguh mendengar suara rakyat, saya pikir kita bisa tetap berjalan tanpa ada ketakutan sebuah tragedi berdarah yang akan merugikan banyak orang gitu. Jadi tanggal 22 kemarin itu demonya saya pikir sangat baik. Tidak ada definisi chaos yang bagaimana, tapi tetap ada kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Nah, seandainya polisi tidak melakukan kekerasan, nggak ada itu, gitu loh. Jadi tetap kuncinya ada di polisi itu. Jadi kalau ditanya minusnya itu aja, pasti akan ada gangguan. Kantor-kantor beberapa hari harus off dulu, mungkin karena takut, karena ini. Ya wajar lah, nggak ada masalah. Tapi transisi kekuasaan juga saya pikir tidak akan terganggu. Ada wakil presiden. Ya, karena sudah sesuai tatanan juga. Sudah ada presiden terpilih ya. Betul, gitu kan. Nah, jadi tetap akan berjalan itu semua gitu. Nah, positifnya sekali lagi ini akan memberi sebuah efek jerah. Ini akan membetulkan arah bangsa kita, akan betul-betul menunjukkan ini yang salah, ini yang nggak boleh dilakukan, dan ini yang harus bertanggung jawab. Lalu presiden terpilih akan sangat berhati-hati gitu. Kalau proses ini nggak ada, Bang Abraham, ini nanti justru presiden terpilih itu hanya akan kelanjutan saja dari apa yang terjadi di rezim ini. Dan impunity, kekebalan hukum itu akan menjadi seolah-olah sesuatu keniscayaan di negara kita. Udah nggak usah takut karena sudah pasti kita punya impunity, sudah pasti kita nggak akan tersentuh hukum, sudah pasti kita nggak akan diapa-apakan gitu. Jadi di titik ini saya mengendorse, mensupport bahwa memang kita harus melakukan hal-hal yang agak luar biasa. Maksudnya kita jangan business as usual, jangan kita kemudian karena undang-undang pilkada sudah nggak jadi direvisi, langsung kita berhenti. Kaisang nggak jadi jabat, memang kita bukan sekedar soal itu gitu. Jadi tuntutan kita sudah harus lebih clear, adili Jokowi. Menarik nih netizennya bahwa kita harus membangun kesadaran kita tetap ya Mbak Kia, seperti gitu ya, agar supaya kesadaran ini tidak tertidur dan kita terus masih berusaha melakukan gerakan. Seperti gitu Mbak Kia. Saya ingin mengingatkan teman-teman, ini pilkada akan juga berjalan gitu kan.
ini salah satu tes terdekat kita juga bagaimana agar kita secara sadar tidak membiarkan kelanjutan dari rezim Jokowi Empire ini berlanjut di akar-akar rumput. Jadi kita betul-betul kita akan runtuhkan The Mulyono Empire dengan upaya dan dengan kesadaran kita. Terima kasih banyak Mbak Oki, luar biasa apa yang disampaikan Mbak Oki ini, mencerahkan kita, mengedukasi kita serta menuntun kita untuk menjatuhkan rejim Raja Jawa. Sampai